Jadi sudah siap untuk mendengar firman Tuhan untuk minggu ini? Yaitu tema kita pada bulan Desember ini yaitu merayakan kasih karunia. Dan pada hari ini topik kita adalah merayakan kasih karunia yang mengubah hidup kita. Amin. Dalam tema topik ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berbunyi seperti itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan kita tahu bahwa firman ini adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, ya Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam pendahuluan ini, Natal bermula dengan anugerah atau kasih karunia atau grace. Amin. Natal bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momen di mana kita mengingat bahwa kasih karunia datang kepada manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Grace sampai, kebenaran sampai kepada kita, datang kepada kita, tinggal dalam kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus tidak hanya dilahirkan untuk menjadi juru selamat, tetapi untuk mengubah hidup kita dari dalam keluar. Jadi Tuhan mau mengubah kita, amin. Dari dalam hidup kita nampak keluar, maksudnya nampak melalui buah-buah roh, kesaksian kita. Kasih karunia bukan konsep, tetapi pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika dia lahir atau dia hadir, hidup seorang tidak lagi sama. Percaya? Apabila kita menikmati Yesus, kita menerima Yesus, kita mengalami personal encounter, personal pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, hidup kita tidak akan sama lagi. Betul, tidak akan sama lagi. Kita akan mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, penentu, saya dari kecil sudah terima Yesus secara semacam biasa-biasa saja. Saya berkata saudara, mungkin kamu rasa biasa, tapi orang lain lihat luar biasa. Karena kita punya kebiasaan sekarang ini adalah yang luar biasa bagi orang di luar sana. Belum nampak, pasti nampak perbedaan. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu manusia naik atau datang kepada Dia. Jadi Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan turun dan datang kepada kita. Bukan kita yang naik ke gunung Tuhan, tapi Tuhan yang turun dari gunung ke lembah di mana kita berada. Melalui tempat yang paling hina, Tuhan datang dan selamatkan kita. Jadi Natal kita rayakan karena bukan karena kita datang kepada Tuhan, kita menemukan Tuhan. Natal kita rayakan karena Tuhan datang, turun kepada kita dan menemukan kita. Amin. Haleluya. Nomor 1, mari kita lihat ini. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sangat jelas firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini, bahwa siapa yang ada dalam Kristus, yang menerima Kristus, yang menerima kebenaran ini, yaitu pribadi Kristus, menerima kasih karunia ini, yaitu pribadi Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bukan dia kata akan berlalu, tapi sudah berlalu. Percaya ini, amin. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kelahiran Yesus membuka pintu bagi penciptaan baru ini. New creation ini, create itu ke penciptaan yang baru ini dalam hidup kita melalui kelahiran Yesus. Amin. Identity yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu. Saya akan sama tambah ini, bukan hanya masa lalu, tapi kita punya genetik, kita punya keturunan, kita punya latar belakang dan sebagainya. Yaitu dari segi kelemahan atau kegagalan. Mungkin juga yang berandalkan pada kekuatan kita sendiri, tidak lagi berasal atau berandalkan ataupun berasaskan identity ini. Kita mempunyai identity yang sepenuhnya baru karena kita adalah ciptaan baru. Pribadi kita atau identity kita bukan lagi kita, tapi Yesus yang di dalam kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang kita boleh belajar, jangan lagi bawa identity lama masuk ke penghujung tahun ini. Kalau ada lagi identity kita yang masih lagi terbawa-bawa, kita katakan itu bukan saya. Apalagi hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita katakan itu bukan saya lagi. Amin. Saya percaya tidak ada di sini.
Tapi kita tidak pernah untuk beritahu kepada orang-orang di luar sana yang merupakan pengharapan. Beritahu mereka bahwa kelahiran Yesus memberi mereka pengharapan. Mereka tidak perlu lagi lihat diri mereka, tidak perlu bawa diri mereka yang merupakan yang lama itu ke arena ataupun ke area ataupun kepada fase yang baru ini, tahun baru khususnya. Nah, dalam beberapa bulan, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi ini. Tapi melihat diri kita adalah identiti sebagai Kristus. Kenali diri kita sebagai anak yang dikasihi, bukan orang yang gagal. Rayakan Natal dengan keyakinan bahwa hidup baru itu milik kita sekarang. Kenapa kita merayakan Natal? Karena kita memiliki hidup baru ini. Amin. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengungkapkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan karena identiti kita yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita lihat nomor 2. Kasih karunia memberi hidup baru yang berkelimpahan. Saya mau kita ambil dengan iman. Bukannya hidup baru, identiti baru, tapi identiti hidup baru yang bukan biasa-biasa, tapi di atas rata-rata, yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, aku datang, dia bilang. Ini ayat 10b ya. Kalau 10e dia bilang, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, kan, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, 10b. Dia katakan, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, dan bukannya hidup, tapi mempunyainya, yaitu kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Ini saya suka, kamu tahu bila kita belajar firman Tuhan ini, Tuhan mau kita mengambil dan menerima firman Tuhan ini bulat-bulat dengan iman, tanpa mempersoalkan. Amen. Jadi Yesus datang dengan kelahirannya datang ke dunia ini, amin, adalah untuk memberikan kepada kita hidup, dan bukan hanya hidup, dan bukan hanya hidup berkelimpahan, tapi dalam segala kelimpahan. Maksudnya dalam segala aspek kehidupan kita, boleh kan? Kalau dari segi kesehatan itu masuk, dari segi ekonomi, dari segi apa orang bilang damai sejahtera, semua Tuhan cukupkan kita. Amin. Yesus lahir bukan untuk memberi agama baru, tetapi hidup baru, hidup yang dipenuhi damai, sukacita, dan janji Tuhan. Ketika hidup terasa sempit atau kosong, ingat, karena saya percaya kalau kamu katakan tua, kita harus praktikal. Ada masa-masa tertentu kita mengalami hambatan dan sebagainya. Nah, ini peringatan. Pada waktu kita merasa sempit atau kosong, ingat bahwa Yesus datang untuk melimpahkan kehidupan kita, memberi kelimpahan. Dalam bahasa Inggris pengertian kita itu berkat itu bukan hanya cukup, tapi malah berlimpah-limpah. Anda dan saya. Natal adalah panggilan untuk kembali menikmati hidup dalam pimpinannya. Maksudnya bila kita merayakan Natal, kita diingatkan, kita di-refresh balik untuk lihat bahwa semuanya berasal bukan daripada kekuatan kita, tapi daripada kelahiran seorang bayi pada waktu Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus dan saya memberikan kepada kita apa yang kita tidak punya. Amin. Jadi kita merayakan Natal supaya kita boleh ubah cara pikir kita dan menikmati hidup dalam pimpinan Tuhan dengan lebih benar. Amin. Bina tahun baru dengan kesadaran bahwa kelimpahan Tuhan sudah disediakan. Macam khotbah tahun baru pula ini. Tapi saya suka ini karena ini di penghujung tahun kita sedang orang bilang banyak orang istilah orang bilang tutup account, kan? Closing account. Di mana-mana pun secara ekonomi, pengurusan dan sebagainya, mana-mana organisasi, apalagi kerajaan, ini closing account semuanya. Nah, ada satu kawan dia memohon peruntukan daripada pihak sekolah untuk activity. Pengetua bilang, oh minta maaf, tidak boleh sudah. Kau udah duit kau sendiri, tahun depan baru kau klaim. Kenapa pengetua? Karena kita sekarang closing account. Saudaraku, bila kita di penghujung tahun ini dan tidak kebetulan kita merayakan Natal, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita, menyadarkan kita semula siapa kita dalam Kristus. Karena apabila kita melihat ke belakang sepanjang tahun ini, mungkin ada yang kita lihat, kita kesal dan sebagainya. Tapi lihat bahwa it's not about us, tidak pernah tentang kita, tetapi tentang Yesus yang datang dan lahir untuk kita pada waktu Krismas atau Natal. Amin. Bina tahun baru dengan kesadaran bahwa kelimpahan Tuhan sudah disediakan. Amin. Mari kita lihat nomor 3.
Kasih karunia mengajar dan membimbing kehidupan kita. Amin. Kasih karunia mengajar dan membimbing kehidupan kita. Di mana itu selalu ini. Saya suka ayat firman Tuhan dalam 2 Titus ini. Titus 2, Titus 2 ayat 11 dan 12 firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Apabila Yesus lahir, malaikat beritahu kepada jemaat. Dia beritahu kepada gembala, sudah lahir hari ini, sudah lahir bagimu juru selamat. Dia bilang, pada hari ini sudah lahir juru selamat bagi kamu hari ini, yaitu Kristus Tuhan. Jadi dia beritahu pemberitaan tentang keselamatan kita dinyatakan pada waktu kelahiran Yesus. Dan perkataan yang digunakan oleh malaikat dikatakan hari ini, today. Amin. Dan hari ini sentiasa hari ini. Besok bila kamu menghadapi situasi baru, mungkin cabaran yang baru, Tuhan bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mungkin minggu depan, tapi tetap hari ini Tuhan katakan telah lahir bagimu penyelamat. Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan mau bagi kita pertolongan pada waktu kita perlukan, pada setiap waktu, pada waktu kita sebut hari ini. Amin. Luar biasa. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, tapi membimbing hidup kita setiap hari. Ia mengubah dalam cara berpikir, keputusan dan sikap hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Titus 2 pasal 11 ayat 12 menyatakan bahwa sudah dinyatakan, yaitu juru selamat kita. Kasih karunia telah dinyatakan yang dulu menyelamatkan kita. Dan ayat yang ke-12 dia katakan, iya, itu kasih karunia, itu pribadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Saya sangat bersyukur karena firman Tuhan ini dia sentiasa up to date. Kan dia bilang dalam dunia sekarang ini, jika apapun cabaran kita dalam hidup dalam dunia kita sekarang ini, mungkin pada waktu zaman Titus, waktu zaman Durang si Petrus, Durang si Yohanes, hari itu cabaran mereka lain, zaman itu lain. Tapi cabaran kita hari ini, dunia sekarang ini kita lain. Tetapi Tuhan tetap sama, yaitu membimbing kita, mendidik kita untuk apa? Untuk menjauhi, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan beribadah. Amin. Haleluya. Jangan risau, Tuhan menyediakan bagi kita walaupun cabaran tahun 2026 ini mungkin lebih besar daripada tahun 2025, Tuhan sudah menyediakan kemurahan yang luar biasa. Malah lebih lagi. Ingat firman Tuhan dikatakan begini, di mana ada banyak pelanggaran, banyak kan pasti kita. Di mana ada banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah. Jadi banyak dengan berlimpah-limpah itu mana lebih besar darinya Paul. Banyak, banyak ini biasa-biasa. Ini banyak dari. Tapi di mana ada banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah apa? Kasih karunia itu kan. Amin. Jadi jangan risau. Kalau ada kesusahan 10, dia bilang kalau ada skala 10, untuk kita mengatasi skala 10 tersebut, Tuhan akan bagi kita berpuluh-puluh kali ganda lagi supaya kita tetap menang. Amin. Dalam dunia sekarang ini. Nah, biarkan kasih karunia membentuk keputusan kita menjelang tahun 2026. Macam mana kita membiarkan Tuhan memimpin kita untuk membuat keputusan tahun 2026, yaitu dengan berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Saya suka ini mau cakap ini. Ada kita punya solusi di depan Tuhan. Kita katakan kita ada masalah, kita bilang Tuhan, hari ini saya serahkan masalah ini saya ini kepadamu. Mungkin masalah itu ialah dari segi material, mungkin dari segi situasi, mungkin dari segi peralatan, tapi mungkin juga dari segi pribadi. Kita tidak berurusan dengan orang ini. Susah betul, tidak boleh pucuk Pak. Kita bilang Tuhan, saya serahkan ini dalam isu ini, problem itu dalam tanganmu. Sudah kita serahkan, Tuhan bilang oke, saya serahkan, saya urus, tidak usah. Relax dia, rest. Saya akan urus ini. Saya akan urus dengan cara saya yang luar biasa. Tuhan katakan begitu. Semua itu keuangan, itu kesehatan, itu situasi, itu peralatan kan. Kita bilang kita serahkan di kereta dalam tangan Tuhan. Tuhan urus. Ataupun pribadi, kita serahkan orang dalam tangan Tuhan. Mungkin itu bukan orang lain, orang yang kita sayang, dekat dengan kita dan sebagainya, serahkan dalam Tuhan. Tuhan urus. Tuhan uruslah, sudah urus. Tapi lama-lama kemudian
kita bilang, Tuhan, kenapa dia itu? Kita masih lagi mengeluh. Terus Tuhan bisik, saya pikir kau sudah serah sama saya, kenapa kau masih risau tentang dia? Kenapa kau masih mengeluh? Kalau ada yang perlu mengeluh, saya lah mengeluh karena saya urus dia, bukan lagi kau relax saja. Jadi resolusi kita tahun 2026 ini, apapun yang kita sudah serahkan kepada tangan Tuhan, tolong jangan pungut balik. Tolong jangan diurus balik. Kalau sudah serahkan Tuhan yang urus, biar Tuhan yang urus. Boleh? Percaya saja. Haleluya, puji Tuhan. Saya cakap untuk diri saya sendiri. Haleluya. Dia akan kasih karunia membentuk keputusan kita menjelang tahun 2026. Jangan hidup berdasarkan tekanan atau ketakutan, tapi pimpinan Roh Kudus. Rayakan Natal dengan hati yang tunduk kepada kasih, bukan kepada usaha sendiri. Maksudnya tunduk sini maksudnya bukan mengalah. Boleh bersama dengan saya. Tunduk bukan berarti mengalah, tapi menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan. Mungkin susah dari mau paham konsep yang saya gunakan. Mungkin lebih straight atau lebih yang direct saya katakan, serahkan kepada Yesus yang merupakan pribadi kasih karunia itu sendiri. Amin. Haleluya. Mari kita lihat nomor 4. Kasih karunia mengubah cara kita melihat diri dan masa depan. Amin. Kasih karunia yang lahir melalui Natal mengubah cara kita berpikir dan melihat diri dan masa depan. Malah melihat dunia, worldview kita akan berubah. Kan? Kalau orang menampakkan alamak mati lah ini, dia bilang satu situasi. Tapi kita bilang haleluya, kesempatan untuk melihat mukjizat. Amin. Dalam Mazmur 103 ayat 4 dan 5 firman Tuhan mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat ini ialah anugerah, kasih karunia. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia bukan hanya menutup dosa, tetapi memulihkan harga diri, masa depan, dan tujuan hidup kita. Amin. Tuhan yang melakukan semuanya. Dia katakan dia akan menebus kita, yang memahkotai kita, amin, yang memuaskan hasrat hati kita, dan menjadikan kita baru seperti burung rajawali. Nah, saya mau kita lihat belajar ini dari burung helang ya. Khususnya burung rajawali. Saya ingat merujuk pada burung helang yang hidup di bukan hanya di tempat kita tapi juga di mana-mana. Amin. Burung rajawali atau burung helang ini dia mengalami proses orang bilang rejuvenasi, pembaharuan, pemudaan semula, restorasi. Dia mengalami ini. Pada waktu dia sudah tua, dia punya patok ini kan makin keras. Kadang-kadang sudah banyak sudah crack. Dia punya bulu makin kasar dan sebagainya. Tapi apa yang dia buat ialah pertama-tama dia akan patok. Dia pergi batu. Dia pergi patok batu sehingga pecah dia punya paru, dan di sebalik paru itu ada paru yang muda balik. Kemudian dia menggunakan paru dia cabut dia punya bulu. Tapi di waktu dia buat kan dia di tempat yang paling tinggi di gunung atau di atas pokok yang tinggi, dia cabut dia punya bulu yang kuat. Dia cabut dia punya bulu. Semua dia cabut. Akhirnya dia untuk diam, apa yang berlaku, bulu muda akan tumbuh. Dan apabila semua sudah pulih, semua sudah tumbuh dengan baik, dia menjadi burung rajawali yang paling muda. Dan saya beritahu kamu, ini satu rahasia juga ini. Ini satu teknik juga. Sudah jelas tahu nih. Kalau kita ada yang tua, kalau kita sapu belah, kamu cabut dia punya bulu semua. Cabut dia punya bulu semua, tapi jangan habislah. Dibungkus dalam kali dengan cabut bulu dia, yang tua-tua semua itu. Apabila tumbuh balik bulu yang muda, asal tumbuh dia jadi yang bulu muda dia kan sudah puluhan, baru kau masak. Daging dia akan lembut sedikit daripada yang sebelum itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi ini yang berlaku. Tuhan memberikan ilustrasi atau analogi dengan burung rajawali untuk Anda dan saya. Amin. Tuhan mau menjadikan kita baru seperti burung rajawali. Maksudnya secara literal dan segi fisikal kita. Tuhan mau kita kuat. Amin. Haleluya.
orang kaya sedang boleh panjang umur karena mereka ada duit. Saya berkata kamu, sebenarnya sebaliknya. Kita orang-orang yang memiliki Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Masuk akhir tahun dengan keyakinan bahwa Tuhan memulihkan apa yang hilang. Amin. Jangan mengira bahwa masa depan bergantung kepada kekuatan kita, kepada Tuhan. Yesus lahir untuk menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada saya, dan renungkan kembali jejak kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita lihat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, dalam gereja kita dan jemaat kita dan keluarga kita. Amin. Oh haleluya, kita akan penuh dengan pengucapan syukur. Nah, kesimpulan, haleluya. Ini adalah pembukaan ataupun satu mukadimah untuk kita melihat firman Tuhan dalam beberapa minggu yang akan datang, termasuk masa Natal. Amin. Bahwa Tuhan menyediakan bagi kita segala yang kita perlukan hanya karena Natal. Luar biasa. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Buat masa ini kita lihat apa yang kita dapat belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih karunia datang kepada kita sebelum kita memintanya. Malah Tuhan Yesus beritahu, dia bilang, Paulus beritahu, Tuhan melalui Roh Kudus dia katakan bahwa Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau orang yang berdosa masih melakukan dosa, apa pikir dia teringat tentang Tuhan? Tadi waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk Anda dan saya. Luar biasa. Yang kedua, Yesus lahir untuk mengubah hidup, bukan sekadar memperbaiki. Boleh bersama dengan saya. One step, satu lagi tahap dalam kehidupan Anda dan saya untuk kita mengerti tujuan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita, bukan hanya untuk mengubah hidup kita, bukan hanya sekadar memperbaiki, tapi Tuhan mau mengubah sepenuhnya hidup Anda dan saya. Tuhan mau kita menikmati yang sepenuhnya. Kamu tanya diri saya, apakah rahasia? Apakah rahasia untuk dapat menikmati sepenuhnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Mengalami kasih karunia, nampak untuk kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita ada hambatan, tapi begitu ada hambatan, begitu ada pertolongan Tuhan luar biasa. Setiap kali ada hambatan, begitu pertolongan Tuhan sampai dengan malah pertolongan Tuhan tidak pernah gagalan, tidak pernah terlambat. Kita mau lihat ini, bagaimana, apakah rahasianya? Saya beritahu ini. Rahasianya ialah serah sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Orang bilang orang-orang yang lumoges ini adalah orang-orang yang putus asa, ini adalah orang-orang yang punya sikap yang negatif. Saya berkata di depan Tuhan, itulah yang terbaik yang boleh kita buat di depan Tuhan, yaitu serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi ingat balik kan, seperti yang sudah sebut awal-awal tadi, selepas serah jangan kutip balik. Tuhan bilang, kau sudah serah kepada saya, kau mau urus balik ini? Saya tidak urus ini Tuhan, saya sudah serah semua, saya tidak urus. Nah, jadi kalau kau tidak mau urus, kenapa kau marah-marah ini, kau mengeluh? Kalau kita mengeluh, kenapa dia itu, kenapa begini keadaan saya, maksudnya kita masih mau urus. Atau yang kata lain, kadang-kadang bila kita mengurus seperti itu, kita bilang, Tuhan, saya tidak percaya kau boleh urus. Jadi kita mengurus balik. Jadi serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, identiti baru, hidup baru, dan masa depan baru adalah milik kita dalam Kristus. Kita merayakan Natal bukan karena tradisi, tapi karena kasih karunia itu hidup dan terus bekerja dalam kita. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang terakhir dalam Roma 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mereka yang menerima, dia bilang, saya suka ini. Mereka yang menerima. Jadi bila kita menyatakan tentang Natal ini, dia berbicara tentang adakah Anda mau terima atau tidak? Mau terima atau tidak? Jadi pada hari saya memujuk, saya mendorong jemaat Tuhan untuk terima. Amin. Buka tangan kita luas-luas terima. Firman Tuhan mengatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa melalui satu orang ini pribadi, itu Yesus Kristus. Kalau dia bilang berkuasa, kalau dia bilang hidup, berkuasa bermaksud, kalau dalam bahasa Inggris saya lebih bagus, dia katakan will reign in life. Maksudnya kuasa bukannya kuasa dari segi kemampuan, tapi wibawa. Luar biasa ini. Wibawa yang macam yang kalau kamu nampak kesaksian orang yang bilang dalam nama Yesus dalam sembuh, itu sembuhan. Wibawa itu ada pada Anda dan saya. Siapakah yang menerima kuasa seperti ini? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Haleluya.
Jadi ini pesanan untuk masuk dalam bulan Desember ini. Boleh bersama-sama dengan saya? Masuki bulan Desember dengan sukacita. Amin. Bulan 12 ini. Karena kita memiliki kasih karunia yang mengubah hidup. Dan masuki tahun baru dengan keyakinan bahwa masa depan sudah disediakan oleh Tuhan yang penuh kasih. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa.